الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan li Bilal ibn al-Harith kepada sahabat Bilal ibn al-Harith, bukan Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Harith. Yauman suatu hari, i'lam ketahuilah olehmu ya Bilal, wahai Bilal. Qal maka Bilal pun menjawab, ma apakah a'lamu yang aku perlu mengetahuinya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Ketahuilah olehmu wahai Bilal. Apa yang perlu saya ketahui ya Rasulullah? Qal Nabi bersabda, i'lam ketahuilah, anna man ahya sunnatan, barang siapa menghidupkan satu sunnah, satu jalan, min sunnati dari jalanku, dari jalan-jalanku, qad umitat yang sungguh telah dimatikan, ba'di selepas wafatku, karena maka adanya lahu baginya, minal ajri berupa pahala, mithlu man amila biha, seperti pahalanya orang yang mempraktekkan sunnah tersebut, min ghairi ayyang kuso, tanpa mengurangi min ujurihim dari pahala-pahalanya orang yang mempraktekkan, syai'an sedikit pun. Sudah saya terangkan bahwa sunnah-sunnah yang disebutkan dalam hadis secara umum artinya adalah memasukkan semua arahan Nabi yang telah beliau sampaikan kepada umat. Bisa yang berhukum wajib untuk dipraktekkan, bisa yang berhukum haram untuk ditinggalkan, bisa yang berhukum sunnah yang kalau dipraktekkan dapat pahala. Maka kita hidup sekali ini bagaimana usaha untuk jadi salah satu bagian orang yang pernah punya usaha menghidupkan sunnah yang telah ditinggal umat di dunia ini. Bawahnya di negeri Islam secara umum, termasuk sunnah yang perlu kita perjuangkan bareng-bareng, diantaranya memakmurkan masjid. Ini tanggung jawab semua umat. Karena itulah yang sangat dipentingkan Nabi selama perjuangan beliau sampai saat wafatnya beliau. Wafatnya pun di samping masjid. Dan akhirnya makom beliau pun masuk ke area Masjid Nabawi. Di antaranya urusan nutup aurat dengan benar, umpamanya. Sangat merata di negeri Islam. Perhatian urusan ini masih banyak yang jauh. Maka kita memperjuangkan bagaimana diri kita, keluarga dan umat itu bisa bertahap-tahap memahami kepentingnya nutup aurat. Di antaranya percampuran laki perempuan yang tidak pas penataannya, laki perempuan senggol-senggolan, terlalu dekat dengan yang tidak mahram, akhirnya dengan yang tidak halal, akhirnya jadi berbagai macam pelanggaran umpamanya. Bahkan itu pun terjadi di sebagian lembaga keilmuan. Pelajar putra, pelajar putri terlalu dekat. Bahkan sebagian
pengajar umpamanya jabatan dengan santri putra dan santri putri, akhirnya tangannya anget. Nah, maka kita dinginkan dengan praktekkan arahan Nabi. Nabi dulu tidak pernah berjabatan tangan dengan yang tidak boleh dijabat tangani dan seterusnya. Kita renungkan, hidup sekali sudah pernah usaha menghidupkan sunnah Nabi yang sudah hilang atau belum? Nah, kalau belum, secepatnya kesempatan masih terbuka lebar di depan kita. Wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin, dan barang siapa buat perkara baru, bid'ah yang sesat, bukan sekedar baru yang sesat. Karena di dunia ini namanya perkara baru, kita ini kan perkara baru bermula, selalu ada perubahan. Nah, perubahan itu terbagi dua, perubahan ke benar, ada yang dari benar ke salah. Maka yang dimaksud perkara baru yang dimurkai Allah dan Rasulnya itu adalah perubahan menuju dhalal sesat. Alhamdulillah. La yardaha Allah wa rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya tidak meridhoinya. Karena alaihi, maka adalah alaihi atas orang yang buat bid'ah tadi. Mithlu athami man amila biha, seperti dosa-dosanya orang yang mempraktekkannya. La yanqusu dzalika, tidak mengurangi dzalika. Dia dapat dosanya semua yang mempraktekannya, tidak mengurangi min auzarin nas, dari dosa-dosanya orang-orang yang praktek selain dia, sean sedikit pun. Dimana yang praktek itu 1000, yang 1000 itu dapat dosanya masing-masing. Di 1000 utuh minimalnya, di samping dosa dia sendiri buat bid'ah tadi, dikirim utuh kepada yang jadi asbab munculnya perkara baru yang sesat tadi. Banyak kamar kita, komplek kita, sebelum adanya kita tertib semua. Sebab kita, na'udzubillah, yang error. Ngajari teman-temannya, gini loh, tak ajari caranya bolos tanpa ditulis bolos. Nah, caranya gimana? Oh, ada caranya, ini rahasia ini. Kamu perlu nempeli saya es teh, kopi, gorengan, krengsengan, nanti tak beritahu caranya melaktekan bid'ah dhalalah ini. Caranya harus ada koordinasi antara kamu dengan tim Hirosah, dengan pengurus. Timnya jadi, kamu nggak masuk pun ditulis soft terdepan dalam masuk. Umpamanya begitu itu. Akhirnya terjadi jaringan demit dengan sebab dia semuanya dosanya sempurna miliknya yang memulai itu. Di samping pelanggar-pelanggar itu sudah dapat dosanya, pelanggarannya masing-masing. Dan orang itu kalau kita mau merenung mesti akan meniru atau ditiru. Begitu itu. Kita ini manusia secara umum itu koloni, tidak bisa pisah dengan sekelilingnya. Hidup kita ini kalau nggak niru ya ditiru. Akhirnya kita perlu merenung, yang saya tiru itu benar apa tidak? Yang ditiru dari saya itu benar apa tidak? Ini perlu kita renungi di dalam yang telah lalu, yang sedang berjalan juga. Mulai dari omongan, sikap, keputusan, tulisan. Coba rehal ditulisi macam-macam, tembok WC ditulisi macam-macam. Kok ada yang niru, nambahi, terus kemudian ngomentari, itu akhirnya kan seluruh komplek penuh dengan tulisan. Nah, yang pertama kali buat bid'ah itu yang pertama kali dosanya itu dikirim ke dia itu. Nah, akhirnya sepertinya dalam komunitas kebaikan tapi hatinya gelap karena dapat kiriman-kiriman kekotoran-kekotoran pelanggaran itu. Ini sekelumit gambaran.
Jadi orang yang hadir di majelis kebaikan itu menunjukkan dia hadir di majelis kebaikan. Mengenai dia baik nggak baik itu harus ada data tambahan. Karena munafikin dan para sahabat itu majelisnya sama. Pelajarannya sama, yang ngajar sama. Tetapi ternyata data seterusnya itu nggak sama. Sahabat yakin, praktek, memperjuangkan, menyebarkan. Munafikin tidak percaya, menentang, bahkan bolos dan berbuat hal-hal yang ngerusak perjuangan arahan agama. Maka kita ini mondok itu jelas datang ke tempat kebaikan. Itu yang jelas itu. Selepas itu apakah kita jadi baik apa tidak ini perlu data tambahan. Maka tidak cukup kita berada dalam majelis kebaikan. Lah kitanya baik apa tidak? Ambil faidah apa tidak? Allah cerita murkanya kepada orang-orang yang hadir dalam majelis kebaikan. Karena mereka tidak ikut serta dengan baik di majelis itu, bahkan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari majelis itu. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah telah tahu orang-orang yang sembunyi-sembunyi keluar dari majelis itu dengan merangkak-rangkak keluar dari majelisnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang itu datang ke masjid, masjidnya jelas baik. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat di bumi ini yang terbaik adalah masjid. Selepas pergi ke masjid, Allah ceritakan sekian banyak orang pergi ke masjid, Allah tidak ridho pada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr juz 14 ya. Pojok pertama, walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustakhirin. Itu suasana di Masjid Nabawi yang ngimami Sayyidul Anbiya, yang ngimami siapa? Sayyidul Anbiya. Ya, tertib Masjid Nabawi zaman dulu itu ini safnya laki-laki bawahnya, safnya wanita di belakangnya laki-laki tanpa ada satirnya. Maka ada sebagian orang yang makmum pada Nabi karena tidak ingin kena murkanya Allah, tidak ingin berdekatan dengan godaan pelanggaran, maka dia maju di saf seusaha sekedepan mungkin. Walaqad alimnal mustaqdimin, sungguh aku telah tahu masyarakat sahabat yang ketika sholat jamaah itu usaha maju di depan. Walaqad alimnal mustakhirin, dan sungguh aku Allah telah tahu orang-orang yang hadir di masjid bersama Nabi itu mundur-mundur ke belakang sambil sholat sambil ngintip. Di acara terpenting selepas iman digunakan untuk pelanggaran. Maka kebaikan-kebaikan yang telah ada kita syukuri, kemudian kita muhasabah, kita analisa. Saya ini hadir di pondok, hadir di majelis kebaikan, sudah dapat kebaikan, apa malah buat kerusakan? Ini satu hal yang bisa berpisah dan bisa bergabung. Alhamdulillah. Kita pengen kampung seperti kampung Madinah. Madinah bagian mana? Kalau Madinah bagian munafikin ya bukan cita-cita kita. Karena munafikin itu bagian dari Madinah. Bagian dari muncul di Madinah itu munafikin. Yang jumlahnya lumayan banyak. Sampai sebagian ulama yang risau itu diperkirakan jumlah munafikin di Madinah itu 1/3 penduduk Madinah. Kok banyak banget Pak? Ya minimal 1/3 itu munafikin semuanya, atau minimal sebagiannya terpengaruh dari 1/3 itu. Analisanya dari sini. Ketika Nabi berangkat ke Uhud membawa pasukan 1000.
Belum sampai ke tempat perjuangan, yang 300 dengan berbagai alasan, sebagian bolos, sebagian izin dengan macam-macam alasan, akhirnya begitu sampai medan perjuangan tinggal 700. 700 itu adalah 2/3 dari 1000. Di samping itu juga menyemangati kita. Ini namanya dunia itu enggak ada terus baik semua gitu ya. Ada ujian-ujian itu, tapi tidak menjadikan Nabi nyontoh kita putus asa. Naudzubillah itu enggak mungkin ya. Atau loyo, tidak. Yang bisa diprogram, yang enggak bisa diprogram itu memang ya enggak dapat jatah hidayah. Wallahu a'lamu bissawab, ilaihil ma'ab. Saya pengen hari Sabtu begini, saya gantian Majarobeh sudah bolak-balik khatam kan, gantian baca Majarobeh, satunya siapkan di sini tafsir Jalalain. Kan belum dibaca tafsir Jalalain ini. Tafsir Lafzi yang ada kan. Apa tafsir Jalalain dibaca? Di sini. Dibaca dalamnya juga. Oh. Kalau begitu kita apa ya kira-kira? Ben rodok beda. Yang ringan. Juz berapa sekarang? Ini saya tak Fatihah aja. Siapkan aja kitabnya yang beda ya. Sini. Tambah komus sedikit. Salatullah salam